Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar bagaimana cara mengimport soal ke bank soal. Kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat soal pilihan ganda, membuat soal esai, kemudian drag and drop juga sudah kita pelajari. Pada video ini kita akan belajar bagaimana cara mengimport soal itu. Contoh soalnya, kita akan mengadakan UAS atau UTS, yang mana soalnya itu ada bisa 40, bisa 60 soal gitu ya. Dan kalau manual kita masukkan satu persatu, itu cukup menguras energi. Maka pada video ini kita akan belajar bagaimana kita mengkonversi soal seperti ini dari Word kemudian langsung diimport ya, langsung jadi soalnya begitu. Coba kita masuk dulu ke kelas. Ini kelas kita. Kita akan buat nanti di sini UTS ya, contoh UTS. Nah, kita masuk ke bank soal dulu. Klik more. Ya, klik gerigi, kemudian klik more. Kemudian kita masuk ke bank soal. Kita buat dulu kategorinya. Kita masukkan di bawah top ya. Kita klik dulu topnya. Supaya nanti kategori yang kita buat itu ada di bawah top seperti ini. Ini default ya. Topik 2 di bawah top. Kemudian topik 2 soal esai juga di bawah top. Kalau kita pilih di sini parent kategorinya itu topik 2, nanti kategori yang kita buat itu akan berada di bawah kategori ini. Jadi supaya kategori kita berada di bawah top mutola'ah 1 ini, maka kita pilih ini supaya kategori di bawah ini ya. Kita buat di sini soal UTS. Soal UTS pilihan ganda. Kemudian add kategori. Nah, sudah buat ya, sudah tercipta, sudah jadi nih. Soal UTS pilihan ganda, soalnya masih 0. Nah, kalau kita buat soal tentu kita pilih question. Setelah kita buat kategori, kemudian kita pilih question. Kemudian kita pilih di sini soal UTS pilihan ganda. Nah, biasanya kan kita langsung create question di sini ya. Kalau esai maka kita klik esai, kalau multiple choice kita pilih multiple choice. Kemudian add seperti itu, seperti yang kita pelajari. Tapi itu kan menguras waktu, prosesnya panjang sekali. Bayangkan kalau kita buat soal 40, 50, 100, 150, itu tentu memakan waktu ya. Maka ada cara yang lebih praktis yang mungkin menjadi opsi pilihan kita, itu dengan cara mengimport. Kita bisa klik import ini. Ketika kita pilih import, file apa yang kita gunakan? Di sini ada file icon format, ada blackboard, ada XMView, GIF format, dan WebCity format. Kemudian kita pilih di sini, akan dimasukkan ke kategori mana soal itu. Soal yang kita buat, yang kita import akan dimasukkan ke kategori mana. Contohnya soal UTS pilihan ganda. Kemudian get category from file. Ini kita buang saja ya. Soalnya kan kita sudah pilih kategori ini. Jadi ini tidak perlu. Ini di-uncheck saja. Match grade, error if grade is not listed. Kemudian stop on error. Dalam prosesnya nanti kita berharap kalau soal yang kita buat ini ada yang error, salah satunya yang error, maka prosesnya dihentikan. Nanti kita bisa mengulang, mengoreksi lagi kira-kira bagian mana yang error itu, kemudian kita upload lagi. Kemudian kita pilih di sini, choose file, kita pilih filenya, kemudian upload this file. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat file yang bisa kita upload di sini gitu. Nah, salah satu file yang kita gunakan nanti adalah icon format ini, icon format.
Untuk membuat soal icon format ada beberapa aturan. Simple, ini yang saya kira agak mudah ya, lebih mudah kita pahami. Aturan pertama, no numbering. Jadi ini soal pertama, soal kedua, ini nggak ada urutannya. 1, 2, begitu, nggak ada, dihapus, dihilangkan nomornya. Jadi ini nanti dihilangkan ini nomor 1, 2, 3, 4 dihilangkan. Kemudian berikutnya opsi A titik. Jadi opsi pertama A titik, ini harus ada spasi ya. Ini kan capital of Canada, ibu kota Kanada, pilihan pertama Ottawa. Jadi A titik harus ada spasi Ottawa. B titik harus ada spasi Vancouver. C titik spasi Toronto ya. Kemudian mana yang benar dari pilihan ini? Ini contohnya yang benar A. Maka answer titik 2 jangan ada spasi, kemudian spasi baru A begitu. Kemudian berikutnya, ini soal pertama dengan soal kedua ini harus ada satu spasi. One line space ya, harus ada spasi. Nah, berikutnya aturan ketiga, answer titik 2 spasi C ini harus pakai huruf kapital semua. Jadi nggak boleh huruf A-nya besar, N-nya kecil, S-nya kecil, W-nya besar, seperti itu ya. Jadi memang harus mengikuti aturan ini. Jadi aturan pertama hanya 3 saja sebenarnya ya. Aturan pertama tidak ada angka di sini, tidak ada urutan, nggak ada numbering. Kemudian opsinya itu harus ada spasi. Kemudian soal 1 dengan soal 2 atau antara soal 1 dengan soal yang lainnya itu harus ada satu spasi. Begitu ya. Ini saya kira bisa dipahami, silahkan di-screenshot ya supaya bisa dipahami. Nah, kita praktekkan bagaimana kita buka, ya kita siapkan ya soal yang akan kita buat. Ini contohnya saya buat pakai bahasa Arab ya, karena aplikasinya lebih mudah kalau soalnya itu ya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tetapi karena kita belajar di PBA, tentu akan banyak bersentuhan dengan bahasa Arab, maka saya berikan contoh bagaimana cara membuat soal bahasa Arab. Kalau teman-teman ada yang bikin soalnya soal bahasa Indonesia mungkin lebih mudah ya. Kita copy saja dari soal pertama sampai soal terakhir. Nah, yang perlu kita siapkan adalah ada aplikasi namanya Notepad ya. Jadi kita cari dari start bisa atau dari search saja, saya mudah biasanya di sini. Saya kira teman-teman udah paham ya aplikasi Notepad. Kemudian kita klik Notepad. Disesuaikan saja, saya pakai Windows 11. Jadi teman-teman mungkin pakai Windows 7 atau Windows 10 disesuaikan. Nanti ini di paste di sini ya. Dipaste di sini. Saya sudah menyiapkan di sini contoh soal yang sudah dalam format icon ya. Maaf. Nah, ini. Jadi saya sudah siapkan seperti ini. Ini yang sudah dalam format icon ya. Saya sudah buatkan frame-nya. Jadi seperti ini soal pertama, soal kedua. Jadi kalau sudah buat seperti ini, saya copy dulu ya. Ini nanti akan jadi frame. Jadi pola soal yang kita buat. Ini kalimat soalnya, opsi pertamanya, opsi kedua, opsi ketiga, opsi keempat, kemudian ya ini jawabannya ya. Nah, itu kan nggak ada angka di sini, nggak ada number. Kemudian ini ada spasi, satu spasi nggak boleh lebih. Ini satu spasi, satu spasi. Ini huruf besar semua. Nah, ini satu spasi ya. Nah, ini satu spasi. Antara soal pertama dan soal kedua ini ada satu spasi ya. Jangan dua spasi. Nah, caranya ini kan udah kita paste ke Notepad ya. Ini fontnya saya perbesar dulu untuk mempermudah. 18 cukup apa enggak? Nah, ini udah. Nah, ini soal pertama saya copy saja ke sini. Begitu. Man anta ya akhi?
bla bla Yusuf. Opsi pertama, huwa, ini yang A, tinggal kita paste ke sini. Begitu. Ba, anta, yang B. Jadi walaupun bahasa Arab, tetap opsinya itu harus A, B, C, D ya. Nggak bisa diganti pakai alif, ba, ta. Ana, anti. Nah ini seperti ini. Ini soalnya, ini opsinya huwa, anta, anta. Huwa, anta, ana, anti. Kira-kira mana yang betul? Man anta. Tentu jawabannya ana ya. Maka kita pilih di sini jawaban yang betul adalah C. Kita ambil contoh lagi, contoh yang kedua. Soalnya yang kedua ini contohnya ana Rika, waman bla bla ana Risa ya. Jadi pilihannya yang pertama yang alif. Kita pilih di sini. Ana Rika, waman anta berarti ya. Ana Risa. Ini perempuan ya, apaan? Jadi anti ya. Waman anti berarti C jawabannya. Seperti itu. Jadi dibuat frame dulu seperti ini. Kemudian nanti tinggal dipaste-paste saja. Ini kalau bahasa Arab yang memang tulisannya agak rumit. Tapi kalau dibuat dari awal atau fontnya pakai bahasa Indonesia, tentu mungkin bisa langsung saja di sini. Ini dihapus contohnya ya. Kemudian ini dipakai langsung diganti A, B, C, D gitu. Lebih mudah. Tapi untuk bahasa Arab memang saya memberikan contoh seperti ini yang menurut saya ini paling mudah seperti ini ya. Saya selesaikan dulu dari soal 1 sampai soal 20 saya pause dulu nanti kita lanjutkan. Oke. Ini udah selesai, saya pindahkan satu persatu. Ini formatnya harus betul seperti ini ya. Jadi ini soal, ini opsinya A, B, C, D, ada spasi, kemudian ini huruf besar semua. Terus ini harus soal satu dan soal lainnya itu harus ada space 1. Gitu. Ini kalau di-upload, kalau menurut saya ini yakin udah bisa. Tapi ini karena ini sebagai contoh ya, maka saya akan memberikan contohnya ada beberapa keliru yang kita lakukan. Ini contohnya misalnya, C-nya kita lupa, C-nya kecil. Kemudian contoh lain misalkan, ini opsinya lupa kita isi contohnya. Kemudian yang ini spasinya nggak ada contohnya. Nanti responnya seperti apa sistemnya, nanti kita lihat ya. Ini kita close. Kita buka lagi di sini. Ya, siakatnya. Maaf, LMS-nya. Nah, ini udah siap. Kita pilih icon format, kemudian pilih kategori. Kategorinya di sini akan kita masukkan. Kemudian ini di uncheck ya. Ini udah seperti ini. Stop on error, yes. Oke, kita coba choose a file. Choose a file. Nama filenya ini. Kita klik open. Upload this file. Ini pasti ada error karena tadi kan dibuat error ya, supaya kita tahu error di mana. Klik import. Nah, ini ada beberapa error. Kalau ada error seperti ini kita jangan bingung ya. Tinggal kita lihat saja error importing question anamin mala. Anamin mala ini ketahuan pertama kali anamin mala. Kemudian online 35. Online 35.
Jadi di baris ke-35. Jadi ini kita bisa cari di sini yang ada tulisan ana min mala, ana min mala, ana min mala. Nah, ini berarti ini ana min mala. Nah, tinggal kita teliti aja ana min mala. Oh, ini berarti kan huruf C-nya nih yang bermasalah ya, yang bermasalah. Tinggal kita besarkan. Kemudian oh ya, ana min mala hal anti. Ya, ini kan yang C-nya. Hal anti C-nya tuh yang ketahuan tuh. Ya. An important question, question not complete before next question, start on line 35. Nah, ada cara lain supaya kita bisa tahu ya. Ada aplikasinya namanya Notepad++. Ini namanya Notepad++. Jadi Notepad++ ini bisa kita bisa tahu garisnya, barisnya ke baris keberapa ya. Oke, dari sini. Saya buka pakai Notepad++ ya. Nah, kalau pakai aplikasi Notepad++, kita bisa ketahui ini baris pertama 1 2 3 4 5. Nah, bisa ketahuan ini baris 35. Baris 35 tuh yang mana? 35. Nah, baris 35 ini kan soalnya ini. Coba kita perhatikan. Nah, ini kan nggak ada tuh ketahuan tuh. Soal pertama, soal kedua, ini nggak ada spasi ya. Jadi bisa kita lihat menurut barisnya, atau juga kita bisa melihat ya ini penjelasan di sini. Ana min mala, kemudian hal anti, ya gitu ya. Jadi kita melihat di sini aja error-error yang ada di sini. Tadi ana min mala, mana ana min mala? Ya, ini kita ganti dia ke C ya. Atau kita cek lagi. Ini sementara yang kita sudah perbaiki. Coba masih ada error lagi apa enggak? Kita upload lagi. Kita continue coba. Kita import lagi. Icon. Ini kategorinya pilihan soal UTS sudah betul ya. Ini di uncheck. Kita pilih lagi. Ini soal. Ini soalnya. Upload lagi. Error lagi apa enggak? Nah, kalau betul semua seperti ini ya. Parsing question from import file, importing 18 question from file. Ini ada 18 question, ada 18 soal ya. Continue. Nah, udah jadi ini, udah jadi soalnya ya. Nah, setelah ini apa yang kita lakukan? Kita balik ke tinggal dibuat aja di sini. Oh ya, tentu kita turn editing on dulu. Kemudian kita tambahkan di topik 3 ya. Tetap topik 3 kita belum masuk ke topik 4, kita buat di sini aja. Kuis. Pilih kuis. Kemudian di sini soal TS. Bisa soal harian, bisa soal UTS ya. Oke, ini perlu timing. Karena di sini kan ada timingnya. Tanggal berapa, kemudian timingnya 90 menit ya. Jadi kita bisa setting di sini timingnya 90 menit. Ya, 90 menit. Kemudian attempt are submitted automatically. Nah, ini udah seperti ini. Nih kalau ujiannya ada di tanggal tertentu, kita checklist di sini ya. Dari tanggal sekian, jam, ini jam 20.10 ya. Di-setting aja, disesuaikan. Nah, kemudian kuisnya ini akan berakhir pada tanggal sekian gitu ya. Jadi setting aja
open kuisnya, kuis mulai dibuka tanggal sekian, jam sekian, udah ditutup tanggal sekian, jam sekian. Misalkan dibuka tanggal 13 jam 7.00, kemudian ditutup tanggal sekian, ya ditutupnya kapan? Misalkan jam 4 sore gitu ya. Kemudian ya ini hari saja dibukanya kapan. Kemudian siswa ketika mengerjakan diberi waktu berapa gitu ya. Dia mulai jam 8, ya udah dikasih waktu 90 menit dari jam 8 dihitung mundur sampai jam berapa. Hitung aja sampai jam berapa ya. Ini dulu aja ya. Untuk grade. Oh ya, review option ini dibuang saja semua ya. Review option ini untuk pilihan ganda, apalagi UTS, ujian, untuk pilihan ganda, atau untuk ujian kuis-kuis yang lain, ini dibuang saja nggak apa-apa. Supaya feedbacknya, jadi jawaban yang betulnya itu tidak tampil. Kemudian kita pilih ya, save and display. Tentu di sini langsung kita edit kuis. Ini kita kasih 100 ya, nilai tertingginya. Kemudian kita pilih di sini supaya soalnya diacak. Ya. Kemudian klik add. Kita pilih from question bank. Karena kita sudah bikin soal di question bank. Nah, kita sudah buat ya, soal UTS ya. Nah, kita pilih di sini. Soal UTS pilihan ganda. Oke. Tinggal kita checklist saja. Terchecklist semua. Add question to the quiz. Nah, udah. Ini 18 soal, masing-masing poin 1. Bisa kita rubah. Misalkan di sini per poin soal, misalkan di sini 4 misalkan ya. Semuanya diganti jadi 4-4 semua. Supaya nanti akumulatifnya 100 ya. Ya silahkan disesuaikan, ini disesuaikan aja. Jadi karena pilihan ganda ini nanti soalnya kan ketika siswa menjawab soal, nanti sistem yang akan mengakumulasikan, yang menghitungnya begitu ya. Jadi kita tinggal, ini penting disesuaikan. Jadi kalau 18 supaya total menjadi 100 ya, masing-masing soal poinnya berapa. Nanti disebut poinnya di sini. Kalau dibiarkan ini satu soal 1 poin, berarti kan kalau benar semua siswa hanya dapat 18 aja skornya gitu ya. Supaya kalau jawab 18 soal dia dapat 100, ya ditambah saja skornya di sini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, ini udah selesai. Ya, kita balik. Kita balik ke sini soal pilihan ganda. Jadi bisa balik lewat sini, bisa balik lewat sini gitu ya. Pilih yang mana aja. Kita coba preview quiz now. Start attempt. Nah, udah ada 18 soalnya. Nah, timingnya ini 1 jam 29 menit ya. 90 menit ya. Ya udah, tinggal next page, ya udah selesai. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami, bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.